Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama. Dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya, karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama, serta menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagine High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu usaha untuk mengangkat mutu pendidikan secara efektif dan produktif yang ada di sekolah. Pengelolaan pembiayaan yang baik sebagai salah satu implementasi manajemen berbasis sekolah diupayakan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia yang ada di sekolah melalui proses belajar mengajar, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan guru. Pada episode kali ini saya akan ngobrol bareng terkait Financial Model and Sustainability untuk sekolah dengan Mandira Biena Elmir. Silahkan Dira untuk memperkenalkan diri. Oke, saya Dira, lengkapnya Mandira Biena Elmir. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, utamanya jadi legal researcher, jadi banyak kelola urusan tata kelola hukum pendidikan gitu. Sebelum gabung di PSPK, saya sempat kerja di Kemendikbud sebagai tim staf ahli menteri bidang regulasi. Ya sebetulnya yang dikerjakan mirip-mirip juga, jadi tata kelola pendidikan dari sisi regulasinya. Untuk memulai, ada pertanyaan besar yang muncul berkaitan dengan Financial Model and Sustainability yang ada di sekolah. Pertanyaannya adalah, bagaimana model pengelolaan keuangan yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mendukung kelanjutan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Sebelum masuk ke situ, sebetulnya aku pengen menggambarkan secara helikopter view dari tata kelola pendidikan terkait dengan pendanaannya itu. Kita pasti akan berangkat dari penyelenggara pendidikan. Siapa sih penyelenggara pendidikan itu? Itu ada 3 dibaginya kalau dalam Undang-Undang Sisdiknas. Ada pemerintah daerah, ada juga masyarakat. Nah, simpelnya kalau pemerintah daerah itu yang biasa kita lihat sekolah negeri, kita bilangnya kayak gitu. Kalau pemerintah pusat itu adalah yang di bawah Kementerian Agama atau Pendidikan Kedinasan. Nah, masyarakat itu adalah sekolah swasta. Jadi sebetulnya yang di bawah Dikbud itu basically nggak ada, karena semua urusan sekolah umum itu ada di bawah pemerintah daerah. Nah, ngomongin pendanaan pendidikan, itu sebetulnya by regulation itu ada dalam PP 48 2008 tentang pendanaan pendidikan, bahwa tata kelola pendanaan pendidikan itu dibagi 3. Ada biaya satuan pendidikan, ada biaya pengelolaan pendidikan, ada biaya pribadi siswa. Nah, biaya satuan pendidikan ini kalau misalnya penyelenggaranya adalah tadi let's say Mas Anwari, mungkin kita berasumsi misalnya ini masyarakat ya, karena kalau pemerintah dan pemerintah daerah itu kan yang ngebiayain fully negara gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat, biaya satuan pendidikan itu apa aja sih komponennya? Nah, ini kenapa aku startingnya dari regulation, karena aku berkeyakinan bahwa regulasi yang dibuat ini pasti sudah dengan naskah akademik dan kajian teoritis, mau itu kuantitatif maupun kualitatif, yang sangat dalam. Jadi insya Allah kalau bicara dari tataran kita punya keyakinan yang mana yang paling benar. Sementara ini karena kita negara hukum,
lebih bagus kita mengacunya ke PP 48 2008 itu selama belum ada perubahan regulasinya. Nah, biaya satuan pendidikan itu dibagi dua lagi, ada biaya investasi sama biaya operasi. Biaya investasi itu maksudnya kayak biaya lahan, biaya yang non lahan. Jadi dan itu ternyata kalau berdasarkan tata kelola pendidikan itu harus disediakan oleh penyelenggara pendidikannya. Nah, biaya operasionalnya itu baru yang bisa dibantu sama stakeholders lainnya. Ngomongin pendidikan itu, kalau bicara tentang pendanaannya, salah satu prinsipal paling utama yang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas itu bahwa tanda kutip usaha pendidikan itu berprinsip nirlaba. Nah, nirlaba itu kan artinya tidak mengambil keuntungan ya. Walaupun menurutku itu secara letterlah itu naif banget ya. Maksudnya masa iya sih ada orang usaha tapi nirlaba banget gitu, literally nirlaba, penggunaan uangnya hanya untuk operasionalnya. Pasti kan mereka tetap cari keuntungan walaupun nggak seperti usaha-usaha profit lainnya. Makanya kalau misalnya kita lihat satuan pendidikan swasta, jadi sekolah swasta itu pasti badan hukumnya itu kalau nggak yayasan atau nggak perkumpulan. Kenapa? Karena kalau PT itu basisnya laba kan tadi. Sedangkan kalau misalnya untuk sekolah itu karena nirlaba maka dia yayasan dan perkumpulan. Kalau perkumpulan tuh khusus seingat aku itu untuk Muhammadiyah aja karena dia bukan berbentuk yayasan tapi nama badan hukumnya itu perkumpulan. Tapi kalau yang lainnya dan saat ini mereka dibikin dibikin saat ini ya pasti hampir semuanya yayasan. Ini nggak apa-apa nih aku lanjutin terus. Okay. Agak panjang nih soalnya. Oke. Nah, biaya investasi itu tadi aku sempat dikasih kayak kisi-kisi lah sama Mas Anwari. Apa sih yang bakal dibahas terkait dengan pendanaan pendidikan? Salah satunya adalah apa sih yang seharusnya disiapkan oleh penyelenggara pendidikan, yang artinya itu si yayasan ya, karena asumsinya adalah masyarakat yang menyelenggarakan, maka biaya investasi itu dulu namanya. Jadi biaya investasi tadi lahan non lahan, jadi siapin lahannya, siapin bangunannya. Nah, itu saat lagi pendirian jangan lupa harus mengikuti standar dari sesuai dengan Permendikbud yang tentang pendirian satuan pendidikan itu. Nah, tapi anyway, sebetulnya kalau ngomongin tentang usaha pendidikan, apalagi yang dilaksanakan oleh masyarakat ya, itu dalam proses kedepannya intervensi pemerintah itu cukup banyak karena memang ada kewajiban kayak misalnya pemerintah itu wajib memenuhi wajib belajar. Kalau di beberapa daerah, kalau di seluruh Indonesia itu adalah kewajibannya wajib belajar 9 tahun, artinya SD SMP. Nah, tapi kalau misalnya beberapa daerah, seingatku kayak Jakarta, Jogja, mana lagi ya, Kalimantan Timur itu udah wajib belajar 12 tahun. Artinya SMA SMK-nya juga gratis, khusus untuk yang negeri. Nah, untuk yang swasta dia tetap bisa berbayar, jadi SD, SMP, SMA, tapi intervensi pemerintahnya untuk membantu swasta turut, karena kan swasta ini kayak ngebantuin juga karena daya tampungnya negeri kan nggak cukup ya gitu. Jadi intervensi pemerintah terhadap sekolah itu biasanya lumayan dalam, kecuali kepada sekolah satuan pendidikan kerjasama. Itu kalau bahasa umumnya tuh orang nyebutnya sekolah-sekolah berbasis internasional, walaupun sebetulnya bahasa yang lebih tepat itu namanya satuan pendidikan kerjasama. Nah, itu nggak akan dapat bantuan tuh dari negara kalau yang namanya SPK itu tadi. Tapi kalau kayak sekolah negeri yang basisnya nasional, kurikulumnya nasional, itu dia akan ikut serta
kalau dalam bantuan pemerintah itu ada komponen BOS, ada BOS reguler, terus bahkan dari sejak 2 tahun terakhir ini ada namanya BOS afirmasi untuk yang daerah susah, sama BOS kinerja itu untuk yang BOS kinerja itu untuk yang berkualitas baik. Jadi misalnya dilihat dari nilai rata-rata UN sekolahnya. Tapi kan memang BOS ini baru bisa diberikan kepada sekolah yang udah sustain. Beberapa tantangannya adalah sebetulnya sekolah yang baru banget dibuat. Karena sekolah yang baru banget dibuat itu kita bilangnya unit sekolah baru, dia itu belum bisa masuk ke kategori si penerima BOS, karena BOS itu salah satu syaratnya dia harus minimal udah 3 tahun pelaksanaan pendirian sekolah itu. Dan biasa kan kayak sekolah baru itu dia baru mulainya itu startingnya untuk masuk anak di tingkat paling pertama gitu. Jadi biasanya misalnya ngediriin SMP, maka tahun pertama tuh kan yang keisi baru si kelas 1-nya dulu gitu. Setelah itu baru dia bisa growing sampai akhirnya ngelulusin anak ke kelas 3. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Anwari, jadi apa yang harus disiapin buat masyarakat? Paling pertama itu memang dia harus siapin investasi lahan dan bangunannya. Itu dulu yang paling utama. Karena setelah itu ketika kita udah prepare terhadap lahannya, bangunannya, basically itu akan dibantu juga sama pemerintah. Jadi bahkan di luar urusan BOS itu ada juga komponen namanya bantuan pemerintah untuk sekolah-sekolah baru itu bisa dapat semacam block grant. Nah, kembali ke isu mutu, sebetulnya suggestion aku adalah sebelum ngomongin urusan uang-uangan, kita harus juga ingat bahwa usaha pendidikan itu kan basisnya adalah nirlaba. Jadi set value-nya harus dari diri sendiri itu harus lebih lurusin niatnya gitu lah. Lurusin niatnya bahwa ngebangun sekolah itu utamanya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Perihal dia akan dapat keuntungan lainnya dari situ, misalnya dapat margin keuangan dan kawan-kawannya, itu hanya dari impact dari dia berhasil mencerdaskan anak bangsa itu gitu. Nah, perihal tata kelolanya, aku sangat suggest bahwa sekolah itu banyak mengakomodir terkait SDM-nya. Jadi guru-guru yang baik, salah satu penelitian dari Amerika, aku lupa kalau nggak salah ISCHAT dari UNESCO itu pernah mengeluarkan penelitian bahwa ternyata hasil pembelajaran yang paling baik itu ketika intervensi paling utamanya adalah dari gurunya. Sarpras itu nomor 8. Jadi waktu itu ada 1-10, aku lupa lengkapnya apa aja. Tapi ternyata nomor 1 itu adalah guru. Jadi ya gurunya harus layak, gurunya harus qualify. Itu yang jadi modal utama kalau mau bicara tentang metode pembelajaran. Pun sekarang BOS itu yang diberikan oleh pemerintah kepada swasta itu walaupun judulnya operasional, tapi bisa juga untuk membiayai gaji-gaji guru. Nah, ini kan kayak kesempatan untuk kita value-nya udah sama nih bahwa anak murid yang baik, yang bisa growing itu ternyata didapat dari guru yang keren juga. Maka kita investasi, tanda kutip investasi yang besar itu sangat bagus ketika kita startingnya dari SDM. Berbicara pengelolaan sekolah dan dukungan keuangan dari pemerintah seperti BOS, apakah ada aturan jelas persentase dari dana yang diberikan untuk support pengembangan sumber daya, baik itu untuk guru maupun sarana dan prasarana untuk pembelajaran di kelas? Ini aku
mencoba untuk reminder diri sendiri lagi nih isi tentang BOS itu. Jadi anyway, BOS itu BOS reguler. Untuk SD dia itu mekanisme pembayarannya dihitung per anak per tahun. Jadi ya gitu. Untuk SD itu hitungannya 900.000 per anak per tahun. SMP itu 1,1 juta per anak per tahun, SMA 1,5, SMK 1,6, sekolah luar biasa itu 2 juta. Nah, dalam juknisnya, dalam Permendikbudnya bantuan operasional sekolah, itu untuk khusus gaji guru, gaji guru ini dalam artiannya berarti yang bukan PNS ya, karena kalau PNS ini kan dia udah ada tata kelola pembiayaan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Nah, honorer, kita bisa bilang ini honorer atau guru tidak tetap, itu dalam pembiayaan BOS itu bisa sampai dengan 50% dari total penerimaan dari yang diterima oleh sekolah. Secara persentase itu menurutku ini sangat besar, apalagi 50% nih startingnya di tahun ini, awal tahun atau akhir tahun, awal tahun itu baru banget diketok 50%. Sebelumnya itu baru cuma 30 atau 15% gitu untuk sumber daya gurunya, pembiayaan untuk sumber daya guru. Nah, per tahun inilah jadi 50%, dan bahkan saat lagi COVID ini ada relaksasi bahwa percentage dari belanja BOS itu bisa disesuaikan masing-masing sekolah. Jadi sekolah bikin adjustment sendiri, nggak harus saklek terhadap percentage-nya. Jadi misalnya let's say ternyata sekolah harus PJJ gitu, harus pendidikan jarak jauh. Saat ini kan kayak gara-gara COVID harus ada relaksasi anggaran dan kawan-kawannya. Akhirnya ditentukan percentage-nya itu jadi lebih longgar. Terus misalnya pembiayaan untuk gurunya bisa ngajar, bahkan siswanya itu disubsidi untuk biaya pembelajaran jarak jauhnya, itu bisa dilakukan. Jadi ada metode relaksasi koridor regulasi yang diberikan karena ada kondisi COVID kayak gini. Tapi di sebelumnya pun ketentuan untuk sumber dayanya itu juga udah benar-benar dilonggarin juga, yang awalnya sekitar 15-30%, sekarang jadi up to 50%. Nah, since COVID bahkan itu nggak ada lagi percentage-nya. Oke. Sebelumnya Kira menyebutkan bahwa sekolah yang baru didirikan memiliki syarat yang spesifik berkaitan dengan penerimaan dana pendidikan dari pemerintah. Lalu apa hal-hal yang sekolah baru perlu pertimbangkan dalam pembuatan model keuangan di sekolah mereka? Sebetulnya sih memang saat lagi mendirikan sekolah, salah satu hal utama yang harus diingat adalah harus udah punya modal. Menurutku itu penting. Kenapa? Karena kalau bergantung banget, apalagi ini sekolah swasta ya, maksudnya konteksnya adalah mereka ini kan bukan sekolah yang diselenggarakan oleh negara gitu. Maka prepare paling minimal komponen si biaya investasi lahan dan biaya investasi non-lahan. Non-lahan itu yang kayak bangunan itu. Minimal itu aja dulu. Karena nanti setelahnya bisa untuk dilakukan adjustment, kayak makanya sekolah itu kan ada kewajiban membuat RKAS, rancangan kegiatannya sekolah, termasuk anggarannya juga. Nah, dalam RKAS itu mereka bisa ngeliat bahwa saat pendirian aja mereka udah bisa minta bantuan pemerintah, tapi bukan lewat BOS, lewat si nama komponen pembiayaannya itu bantuan pemerintah. Itu satu udah bisa dapat dari bantuan pemerintah. Setelah itu setelah udah dapat keuangannya kan, saat swasta itu dia punya keleluasaan untuk menarik pungutan ke peserta didiknya. Jadi sebaiknya yang diambil dari peserta didik itu, pertama kita harus menakar dari apa yang akan kita berikan kepada peserta didik ya. Apalagi untuk tantangannya sekolah baru itu kan
dia from nowhere lah, unless ini emang kayak misalnya sekolah yang sebelumnya sudah ada namanya, misalnya contohnya apa ya, misalnya ada penabur baru di suatu tempat, atau misalnya Al-Azhar ada di tempat lainnya. Nah itu kan secara brandingnya udah oke gitu. Nah tapi untuk sekolah-sekolah yang benar-benar baru banget, maka yang dia jual adalah misalnya SDM-nya, guru-gurunya lulusan dari mana, sudah punya sertifikat pendidik misalnya kayak gitu. Tapi yang jelas dia setidaknya harus udah aware dan spending untuk biaya investasi lahan dan investasi non lahan yang berupa bangunan itu. Setidaknya itu aja dulu untuk setidaknya satu rombongan belajar. Satu rombongan belajar tuh artinya dalam satu angkatan. Jadi let's say bikin sekolah, terus sekolah SMP, maka kelas 1-nya dulu. Mau itu dia kelas 1-nya ada 1 ABC, maka kan ada 3 rombongan belajar tuh. Nah itu dulu yang di-provide, beserta dengan SDM pendidiknya. Nah setelah itu baru seiring berjalannya itu harus ditingkatkan. Minimal kan harus ada 3 jenjang juga berarti kalau misalnya case-nya misalnya SMP gitu. Berdasarkan pengalaman riset dan kerja, apa karakteristik dari sekolah private dan public yang tadi Dira sempat sebut dalam hal akses dan fleksibilitas terkait model pengelolaan keuangan? Perbedaan paling signifikan adalah kalau sekolah negeri, terutama yang wajib belajar, let's say untuk daerah yang pada umumnya paling common itu kan wajib belajar 9 tahun, maka SD SMP itu nggak boleh ada pungutan sama sekali. Jadi skema partisipasi orang tua ke sekolah itu dalam skema sumbangan, bukan pungutan. Titik perbedaan utamanya adalah kalau pungutan itu dia udah ditetapkan harganya, dia bayarannya biasanya per bulan atau per semester, itu namanya pungutan. Udah ada jelas kewajibannya. Sedangkan kalau sumbangan, itu misalnya kayak sekolah mau ngebesarin kantin misalnya gitu, atau ngebikin kantin atau bikin koperasi. Nah itu menggalang dana misalnya ke orang tua siswa, itu diperbolehkan secara regulasi. Karena bentuknya sukarela, dia tidak mematok biaya. Jadi nggak boleh tuh skemanya misalnya orang tua siswa karena anggarannya sekian maka dibagi rata sekian, itu nggak boleh. Karena kalau dibagi rata sekian kayak jadi nggak ada pilihan untuk orang tua, dia untuk menolak gitu kan. Nah itulah perbedaan utamanya, pungutan dan sumbangan. Untuk sekolah negeri SD SMP karena dia udah wajib belajar nasional, maka nggak boleh ada pungutan sama sekali. Bahkan untuk beberapa daerah kayak tadi Jakarta, Jogja, Kalimantan Timur, itu sampai SMA atau SMK negeri itu nggak boleh ada pungutan sama sekali. Jadi tantangannya wajib belajar terhadap pembiayaan negara tuh besar banget, karena once we are stating that compulsory itu adalah 12 tahun, maka pembiayaan untuk sekolah negeri itu semuanya provide by negara. Sedangkan untuk swasta, dia boleh melakukan pungutan terhadap peserta didik mulai dari SD. Jadi ini ada keleluasaan untuk pengelolaan. Di satu sisi dia juga harus struggling karena kan bantuan dari pemerintah itu pun sifatnya juga opsional. Kadang-kadang kalau misalnya let's say kualitasnya menurun, bisa aja tiba-tiba pemerintah itu menahan bantuannya, atau misalnya adalah beberapa intervensi yang pasti intervensi untuk pemerintah untuk sekolah negeri dan swasta itu pasti beda dari negara. Pasti negara itu akan fulfill paling pertama banget itu untuk sekolah negeri, karena negeri ini kan istilahnya adalah sekolah yang bersubsidi yang diberikan kepada itu layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat berbagai lapisan. Melihat pernyataan bahwa pendidikan adalah organisasi nirlaba, lalu bagaimana pengelolaan pembiayaan yang ada
itu benar-benar untuk pembelajaran, karena sebenarnya sekolah adalah untuk proses pembelajaran. Semua sekolah, baik itu negeri maupun swasta, dia itu ada kewajiban untuk membuat RKAS, Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Bahkan kalau dari skema terpadu, sekarang ada istilahnya IRKAS, jadi dilaporkan juga ke pusat, ke pemerintah, mengenai apa sih rencana 1 tahun ke depan yang akan dilakukan oleh sekolah. Nah, RKAS itu sebetulnya jadi salah satu hal yang sangat fundamental, karena ibaratnya dia tuh kayak kertas kerja. Kalau misalnya di perusahaan itu kan ada istilah kertas kerja, dia preparing project charternya akan seperti apa, kan biasanya kayak gitu kalau dalam perusahaan. Nah, kalau dalam sekolah itu RKAS ini bahkan dibuat itu bersama-sama, dalam regulasinya juga di stating selain oleh kepala sekolah, oleh guru, bahkan juga oleh komite sekolah. Dan dinas juga mengetahuinya. Nah, ketika ada banyak, ketika dalam penyusunan RKAS ini sifatnya partisipatif terhadap stakeholders pendidikan yang ada dalam ekosistem sekolah tersebut, maka harusnya check and balance-nya kan tinggi. Maka skema itu harusnya jadi tempat untuk sama-sama menilai bahwa yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk 1 tahun ke depan itu memang sifatnya tuh untuk menaikkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Makanya komite sekolah itu yang sangat didorong justru orang yang misalnya pemerhati pendidikan, misalnya orang tua siswa itu ada persentasenya sendiri sekitar 30%, tapi sekitar 70%, tapi 30%-nya itu didorongnya adalah pemerhati pendidikan. Kenapa pemerhati pendidikan itu juga penting gabung ke dalam komite sekolah? Biar mereka bisa ikut serta urun rembuk untuk memikirkan yang terbaik itu seperti apa. Mereka kan biasanya akan ngebantuin dengan kajian teoritis dan kawan-kawannya. Secara teori, kalau ini bisa dilaksanain secara betul ya, itu basically pasti sekolah itu akan menuju ke mutu dan cita-cita yang sama dari seluruh ekosistem yang terlibat di dalamnya. Tapi dalam implementasinya memang kenyataannya RKAS itu kadang-kadang hanya menjadi mandat dan urusan pribadi si kepala sekolah. Nah, ini yang jadi tantangan, padahal by regulation RKAS aja harus turut ditandatangani oleh si kepala komite sekolah gitu, misalnya gitu. Jadi by regulation menurut aku udah lumayan ideal, tapi secara implementasi kelihatannya itu harus lebih solid dan mengikuti aturan itu. Jadi perannya komite sekolah ini harus benar-benar dikuatin agar nanti proses kertas kerjanya selama 1 tahun ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan tujuan untuk peningkatan mutu. Kan kadang-kadang tuh banyak ya di beberapa sekolah justru idenya itu terhadap hal-hal yang nggak substantif. Daripada mereka mikirin untuk ikutan lomba, mereka lebih milih untuk bikin wisuda di hotel, misalnya kayak gitu. Itu kan benar-benar nggak nyambung sama urusan peningkatan mutu pendidikan. Itu hanya kayak sifatnya tuh appearance banget yang nggak ada kaitannya sama mutu si sekolah tersebut. Dan ya paradigma ini yang harus diubah, bahwa misalnya SDM gurunya beneran dilatih, pelatihannya juga bukan pelatihan yang ecek-ecek misalnya. Dan bahkan gini, kayak ada cara-cara yang kita men-encourage sekolah untuk mencoba cari research gratisan. Contoh paling simpelnya adalah Harvard itu udah beberapa kali bikin online course yang gratisan. Itu Harvard loh. Gimana sekolah-sekolah lainnya mungkin aja banyak sebetulnya online course, apalagi zaman lagi COVID kayak gini. Nah, itu dimaksimalkan aja dari sekolah, udah nggak ngeluarin biaya. Terus misalnya dengan guru ikutan online course, itu juga bisa dihitung sebagai beban kerja guru. Jadi gurunya juga happy saat menjalankan ini, jadi part of bagian dari learning yang bisa dia hitung untuk
dapat tunjangan. Soalnya kan kalau misalnya pembiayaan penghasilan guru itu kan dihitungnya berbasis beban kerja, hitungan beban kerja jam guru itu juga harus dihitung kayak gitu. Terus jadi ya kayak misalnya sekolah itu jangan-jangan kalau belum punya perpustakaan bisa memaksimalkan perpustakaan daerah. Jadi sebetulnya banyak banget cara-cara efisiensi anggaran, walaupun anggarannya itu terbatas, tapi kita memaksimalkan resource yang ada di sekeliling kita. Bahkan di pemerintah daerah itu ada istilahnya gugus pendidikan. Misalnya dalam satu kecamatan itu ada beberapa kelurahan, itu mereka bikin namanya gugus-gugus tugas pendidikan. Mereka bergabunglah, ada namanya KKG MGMP. Kalau KKG itu adalah kelompok kerja guru untuk guru-guru wali kelas yang ada di SD. Jadi ngajarnya kan tematik ya, jadi bukan berbasis mata pelajaran. Untuk yang SMP SMA itu ada MGMP, Majelis Guru Mata Pelajaran. Nah, berbasisnya mata pelajaran nih, misalnya guru PPKN ngumpul, mereka ngobrolin tentang apa yang bakal jadi isu terkini terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bisa dilanjutkan nanti mereka masukkan pembelajaran itu ke sekolah. Dan ini ternyata research ini tuh gak mengeluarkan biaya banyak gitu. Jadi bicara tentang sekolah bermutu nggak serta-merta dengan pembiayaan yang pembiayaan yang sangat besar gitu. Karena justru kalau kita perhatikan ada beberapa sekolah dengan pembiayaan yang nggak terlalu besar. Jadi misalnya dia nggak membebankan pungutan yang besar untuk sekolah swasta, let's say, itu mereka tetap bisa oke karena mereka tahu goals-nya itu kemana gitu. Misalnya walaupun research anggarannya minim, tapi banyak diberikan untuk peningkatan kualitas gurunya. Jadi tepat sasaran, itu yang paling penting. Dalam rancangan kegiatan anggaran sekolah atau RKAS, komite sekolah memiliki peran penting di setiap unit/lokal sekolah. Siapa saja sebenarnya yang memiliki peran strategis dalam pembuatan dan pengembangan RKAS, membantu sekolah secara cerdas untuk pengelolaan berkelanjutan di sekolah selain komite sekolah yang Dira sebutkan tadi? Yang jelas yang paling akrab sama sekolah itu kan dinas ya, dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu bosnya kalau dinas pendidikan kabupaten kota maka bosnya bupati atau wali kota. Kalau dinas provinsi kan SMA SMK tuh di bawah provinsi ya, nggak di bawah kabupaten kota, maka dia bosnya adalah gubernur. Kalau bicara tentang ekosistem pendidikan di daerah, maka dinaslah yang paling berperan untuk ngayomin pembelajaran di sekolah ini. Tapi di satu sisi lainnya, sebetulnya ada beberapa ekosistem lainnya yang sangat-sangat bermanfaat. Kayak contoh paling sederhananya tadi KKG MGMP itu geng-gengnya guru yang ada dari tiap gugus-gugus tugas sekolah itu sangat bisa diberdayakan. Terus salah satu hal lainnya, Dikbud itu walaupun sekolah udah milik pemerintah daerah, ada UPT itu unit pelayanan teknis di daerah, namanya LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Itu miliknya Dikbud. Mereka akan nemenin walaupun posisinya hanya ada di provinsi, nggak sampai ke kabupaten kota, tapi sebetulnya itu bisa jadi sahabatnya sekolah juga untuk misalnya minta informasi, karena LPMP ini kan jadi temennya, jadi sparring partnernya dinas pendidikan. Nah, LPMP lalu dinas itu kalau misalnya berkolaborasi dan sangat erat, jadi kan itu ibaratnya LPMP perwakilan pusat, dinas pendidikan itu perwakilan pemerintah daerah, lalu ada gugus tugas dari guru-gurunya itu sendiri. Ketika mereka itu bekerja sama, akan benar-benar keren banget. Dan salah satu terobosan lainnya yang menurutku cukup baik adalah skema zonasi. Jadi gini, PPDB, penerimaan peserta didik baru
di Indonesia sebetulnya sejak tahun 2017 itu kan sekarang basisnya untuk masuk ke sekolah negeri, ini aku bicara yang negeri ya, basisnya adalah zonasi. Dan zonasi ini ternyata dari hasil penelitian dari sejak tahun 2017 sampai 2020, SMA 8 Jakarta itu adalah unggulan di DKI Jakarta. Di sebelum tahun 2017, penghasilan orang tua yang ada di dalam, penghasilan orang tua dari siswanya, itu rata-rata berpenghasilan ekonomi tinggi. Sejak adanya zonasi, sekolah-sekolah itu tersebar banget. Karena let's say kayak SMA 8 itu mulai dari kalangan elit di Tebet sampai dengan kalangan di ruralnya pinggiran Kali Bukit Duri, itu semuanya masuk ke dalam satu satuan pendidikan, di mana di dalamnya ada orang tua dengan kalangan menengah atas sampai kalangan ke bawah. Nah, dengan ekosistem yang beragam ini, akhirnya ini kan gak cuma SMA 8, bahkan SMA yang bisa kita bilang dulu-dulunya dianggap sebagai kelas 2, kelas 3 di daerah tersebut, akhirnya jadi bertransformasi karena isinya adalah orang tua siswa dengan beragam kemampuan, dan ini bisa menolong ekosistem komite sekolah itu sendiri yang isinya 70% orang tua. Jadi mulai dari orang tua yang tanda kutip literasinya jauh lebih baik gitu ya, karena biasanya kaum privilege kita bilang kayak gitu, sampai dengan orang tua yang bahkan no idea bahwa mereka sebetulnya punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Itu mereka dicampur dalam satu ekosistem satuan pendidikan yang sama, dan jadinya sama-sama bisa belajar, sehingga teman-teman yang let's say orang tua siswa yang punya literasi atau kompetensi yang lebih tinggi bisa membantu untuk building satuan pendidikan tersebut gitu. Jadi ini salah satu blessing dari ketentuan zonasi setelah hasil penelitian 4 tahun terakhir. Ternyata tiap sekolah itu akhirnya kondisi heterogen dari kemampuan sosial ekonomi orang tua itu jadi beragam, dan kalangan komite sekolahnya pun jadi lebih beragam juga. Dan yang awalnya sekolahnya itu dianggapnya nggak jadi favorit gitu ya, itu akhirnya isinya bisa lebih beragam juga. Jadi itu bisa membantu dan boosting komite sekolah untuk lebih literate, lebih mengutamakan isu tentang mutu pendidikan kayak gitu. Keterbukaan menjadi kata kunci dalam upaya membantu sekolah secara cerdas dalam pengelolaan di era informasi dan digital ini, di mana publik memiliki kesempatan untuk berperan gotong royong mendukung keterbukaan di pendidikan. Itu yang saya tangkap dari apa yang Dira sampaikan. Dengan adanya potensi ini, lalu apa yang sekolah bisa lakukan dalam pemanfaatan informasi untuk usaha perencanaan dan pengembangan dalam sustain keuangan mereka saat ini dan waktu mendatang? Hal baik yang menurutku jadi salah satu reformnya komite sekolah itu adalah ada kejelasan definisi dari pungutan dan sumbangan. Beberapa waktu sebelum itu, sebelum ada regulasi Permendikbud 75 2016 ini, orang tuh masih takut-takut untuk ngasih uang ke sekolah negeri. Karena khawatirnya ini kan sekolah gratis, masa gue pengen ngasih uang, ntar gue malah ikut ditangkap lagi, nanti guru yang terima ditangkap lagi. Padahal itu misalnya mau buat ngebiayain pendidikan berkelanjutan kompetensi untuk guru-gurunya. Misalnya ada orang tua siswa yang kepengen ngebantuin itu. Nah, sejak adanya penjelasan bahwa perbedaan pungutan dan sumbangan itu sangat berbeda dan ranahnya itu ditempatkan di posisinya masing-masing,
orang tua siswa atau siapapun di ekosistem sekolah itu bisa lebih percaya diri karena regulasinya nggak bias. Kayak gini, contoh paling bias yang sampai detik ini masih ada ya. Pungutan sekolah itu judulnya SPP. SPP itu kan singkatannya sumbangan SPP? Sumbangan pendidikan ya, sumbangan pendidikan sekolah. Nah, dia setiap tahun dimintain uang, tapi statingnya sebagai sumbangan. Itu salah. Kalau dalam ranah Permendikbud yang sudah diperjelas apa itu pungutan dan sumbangan, maka dia itu namanya adalah pungutan. Jadi, untuk sekolah-sekolah yang non wajib belajar, let's say itu adalah SMA SMK negeri untuk yang beberapa daerah yang emang belum wajib belajar 12 tahun plus sekolah swasta, itu sangat-sangat boleh untuk melakukan pungutan kepada siswanya. Tapi jangan lupa untuk siswa yang tidak mampu harus diberikan affirmative action. Nah, untuk yang sekolah negeri yang merupakan layanan negara untuk pemenuhan pendidikan setiap warga negara, itu ketika dia SD, SMP, negeri, nggak boleh ada yang judulnya SPP. Nggak boleh ada yang skema pembiayaan terus-terusan kayak gitu. Karena skema itu harusnya diubah menjadi sumbangan. Sumbangan itu artinya misalnya ada proposal dari si sekolahnya untuk ngajuin pembiayaan, dan bahkan nggak selalu pembiayaannya itu via bantuan orang tua. Jangan-jangan bisa misalnya lewat perusahaan, lewat sponsorship kayak gitu. Itu kan sangat terbuka. Nah, dengan ada kejelasan regulasi, harusnya sekolah lebih berani tuh untuk menentukan sikap dia. Oke, gue udah tahu regulasinya bahwa misalnya dia SMP negeri, gue udah tahu gue nggak boleh melakukan pungutan, tapi gue ada celah untuk meminta sumbangan. Tapi tata kelola sumbangan itu harus ingat sukarela, atau bahkan misalnya melibatkan sponsorship dari perusahaan lain, jadi nggak selalu serta-merta membebankan ke orang tua. Itu dimaksimalkan saja, dan jangan pernah takut menganggap bahwa karena gue SMP negeri maka gue nggak boleh nerima uang dari siapapun. Itu salah, karena regulasinya udah melindungi itu. Jadi manfaatkanlah regulasi yang saat ini udah lebih jelas, termasuk untuk sekolah swasta, manfaatkan juga. Tapi salah satu set value yang harus jadi payung terhadap semuanya, bahwa pendidikan itu bukan ranah untuk mencari profit, maka niatnya dilurusin dulu, itu tujuannya untuk mencerdaskan setiap bangsa. Sebagai akhiran, apa yang Dira bisa sampaikan untuk sekolah-sekolah di luar sana agar bisa sustain pembelajaran dengan keadaan keuangan yang mereka miliki, yang tentunya bervariasi berdasarkan keadaan dan kondisi lingkungan sekolah mereka? Kalau sekolah negeri, basically insya Allah nggak mungkin hilang dari peredaran, karena dia akan selalu disupport oleh negara. Kita tahu bahwa daya tampung sekolah negeri itu masih kurang, jadi sekarang tugasnya negeri fokus terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dan kalau misalnya mau mencari pendanaan lainnya, sesuailah dengan regulasi yang ada. Kalau misalnya dia wajib belajar, maka dia jangan melakukan pungutan, tapi berdayakan upaya pendanaan lainnya seperti sumbangan dan bantuan dari pihak luar. Lalu untuk yang sekolah swasta jangan lupa niat paling pertama itu adalah usaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Mencari laba itu jangan dijadikan set value, karena itu hanya jadi implikasi ketika kita bisa memberikan mutu pendidikan yang terbaik. Swasta ini kan kayak semi-semi skema pasar ya. Jadi ketika kita meningkatkan mutu pendidikan kita, pasti akan banyak yang mencari kita. Jadi mindset itu harus ditanamkan oleh seluruh penyelenggara pendidikan agar nggak ngerasa selalu terbebani, dan jangan lupa setiap ada keleluasaan misalnya untuk mencari pendanaan dan kawan-kawannya, itu harus bisa dimaksimalkan juga.
Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.